Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Yang mana untuk pendaftaran seleksi P3K ini ada perubahan terbaru teman-teman terkait afirmasi ataupun tambahan poin ataupun jalur khusus yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para peserta calon guru P3K. Salah satunya ini adalah dari segi usia teman-teman. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman mengenai afirmasi ataupun jalur khusus ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman jalur khusus P3K tahun 2021 atau afirmasi ataupun tambahan poin yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para calon peserta guru P3K tahun 2021. Kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Ini mendapat tambahan nilai sebanyak 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, jadi nilai kompetensi teknisnya ini sudah nilai maksimal teman-teman atau nilai terbaik. Jadi bisa dipastikan teman-teman sudah lolos passing grade di kompetensi teknis. Jadi fokusnya nanti teman-teman hanya pada kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bagaimana ketiga kompetensi tersebut teman-teman bisa menunjang nilai secara akumulasi. Jadi seperti itu untuk yang memiliki sertifikat pendidik. Dan juga ada ketentuan yang harus dipenuhi bagi peserta yang memiliki sertifikat pendidik, yaitu sertifikat pendidik harus linier dengan formasi yang dilamar. Nah, jadi nanti akan diverifikasi langsung teman-teman oleh Kemendikbud apakah sertifikasi yang dimiliki oleh pelamar tersebut linier atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat yang nomor 2, yaitu calon peserta yang berusia 35 tahun ke atas ini mendapat tambahan nilai 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, jadi ini yang terbaru teman-teman dari afirmasi atau tambahan poin ini, yang mana untuk kebijakan awal ini usia hanya 40 tahun ke atas. Dan untuk perubahan terbaru ini usia diturunkan teman-teman menjadi 35 tahun ke atas. Ini mendapat tambahan nilai 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jika nilai maksimal kompetensi teknisnya ini adalah 350, maka 15% dari 350 ini adalah sekitar 52,5 poin teman-teman. Jadi buat peserta yang berusia 35 tahun ke atas ini akan mendapat tambahan sekitar 52 poin. Jika nilai maksimal kompetensi teknisnya ini adalah 350. Syaratnya ini berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, jadi syaratnya harus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir teman-teman. Kemudian yang nomor 3, peserta disabilitas ini mendapat tambahan nilai 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian ketentuannya verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Ini untuk yang peserta disabilitas. Kemudian yang nomor 4, guru honorer THK 2 ini mendapat tambahan nilai 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, jika nilai maksimal kompetensi teknisnya ini 350, maka 10% dari 350 ini adalah 35 teman-teman, jadi akan mendapat tambahan 35 poin. Untuk syarat, ini terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data pokok pendidikan. Nah, jadi ini teman-teman untuk yang guru honorer THK 2. Kemudian yang nomor 5 yaitu guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan juga usia di bawah 35 tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang masuk dalam kategori ini, teman-teman tidak mendapat tambahan nilai, tapi teman-teman mendapat prioritas di ujian seleksi P3K yang pertama. Syaratnya cuma satu teman-teman, yaitu teman-teman harus lolos passing grade. Nah, jadi ketika teman-teman sudah lolos passing grade, maka teman-teman berpeluang besar untuk lolos menjadi ASN P3K. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K yang pertama ini bisa dibilang teman-teman bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi teman-teman tidak bersaing dengan peserta lain, tapi bersaing dengan dirinya sendiri bagaimana supaya bisa memenuhi passing grade ataupun memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Karena apabila teman-teman sudah mendapat nilai passing grade, maka teman-teman akan mendapatkan ASN P3K. Jadi tidak ada hubungannya dengan peserta lain teman-teman. Berapapun nilai yang didapat dari peserta lain, tapi teman-teman sudah lolos passing grade, maka teman-teman akan mendapat ASN P3K tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, prioritas yang diberikan kepada guru honorer yang tidak memiliki serdik dan usia di bawah 35 tahun.
Dan ini juga berlaku bagi peserta yang memiliki usia 35 tahun ke atas dan juga guru honorer THK 2 teman-teman. Jadi seperti itu jalur khusus ataupun afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para guru honorer. Kemudian ini adalah ketentuan P3K guru untuk tahun 2021 teman-teman. Kita lihat di sini. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru honorer THK 2 sesuai dengan database THK 2 di BKN. Kemudian yang nomor 2 yaitu guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Kemudian yang nomor 3, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Kemudian yang nomor 4, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nah, jadi inilah teman-teman 4 peserta yang berhak untuk mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021. Dan selain dari 4 peserta tersebut, maka tidak bisa mendaftar seleksi P3K guru. Kemudian kita lihat di sini, tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Nah, jadi dilaksanakan sebanyak 3 kali teman-teman. Yang mana untuk tes yang pertama ini dikhususkan bagi guru honorer di sekolah negeri dan juga guru honorer di THK 2. Jadi kesempatan besar ini ada di tes P3K yang pertama teman-teman. Dan apabila tidak lolos, maka teman-teman ini akan mendapat kesempatan kedua yaitu pada bulan Oktober, yaitu tes P3K yang kedua. Kemudian apabila tidak lolos lagi, maka teman-teman akan mendapat kesempatan yang ketiga yaitu pada bulan Desember. Kemudian kita lihat lagi, verifikasi administrasi dilakukan berdasar sertifikasi pendidik terlebih dahulu apabila tidak sesuai dilakukan berdasar kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Nah, jadi verifikasi administrasi yang dilakukan ini berdasarkan serdik yang dimiliki teman-teman. Jadi serdik terlebih dahulu yang diverifikasi. Apabila serdiknya ini linear, maka teman-teman bisa dipastikan menggunakan serdik tersebut. Dan apabila sertifikasi pendidiknya ini tidak linear, maka akan dilakukan berdasar kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi seperti itu untuk yang verifikasi administrasi. Kemudian yang selanjutnya, sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Nah, jadi teman-teman bisa cek pada video kami yang sebelumnya mengenai sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan ini.